sini saya akan menjelaskan apa itu distribusi sampling. Sebelum memahami distribusi sampling, kita harus bisa memahami antara populasi dan sampel. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu populasi. Populasi adalah sekumpulan seluruh kumpulan elemen yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian penelitian. Parameter populasi seperti rata-rata atau standar deviasi biasanya bersifat tetap konstan, namun seringkali tidak diketahui nilainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sampel. Sebagian kecil dari populasi yang diambil secara acak untuk dipelajari. Nilai yang dihitung dari sampel disebut sebagai statistik, seperti rata-rata sampel atau standar deviasi sampel. Statistik ini bersifat variabel karena nilainya tergantung pada sampel mana yang terambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan populasi dan sampel. Hubungan antara populasi dan sampel merupakan konsep dasar dalam statistik. Populasi adalah keseluruhan kelompok atau objek yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel adalah bagian kecil yang diambil dari populasi tersebut untuk dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik sampel yang diperoleh dari hasil pengalaman banyak sampel secara acak dari suatu populasi yang sama. Distribusi ini menunjukkan bagaimana suatu statistik seperti rata-rata, proporsi, atau varians dapat bervariasi dari suatu sampel ke sampel lainnya. Distribusi sampling digunakan untuk membantu penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Baik, izinkan saya di sini untuk menjelaskan atau membahas tentang jenis-jenis distribusi sampling. Yang mana saya akan membahas ada dua jenis. Yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata, yang kedua ada distribusi sampling proporsi. Nah, lanjut saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata. Nah, sebelum kita memasuki penjelasannya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu distribusi sampling rata-rata. Nah, distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan rata-rata sampel X bar yang diambil dari suatu polusi dengan ukuran sampel yang tertentu. Nah, distribusi ini juga digunakan untuk memperkirakan bagaimana nilai rata-rata sampel menyebar terhadap rata-rata populasi atau bisa disebut dengan mu. Nah, rumus distribusi sampling rata-rata ini yang mana sigma X bar sama dengan sigma per akar kuadrat N. Sebagai pembahasan soal, saya akan mengambil contoh yang mana soalnya rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 170 cm dengan simpangan baku 10 cm. Diambil sampel sebanyak 25 mahasiswa, tentukanlah standar errornya. Nah, perlu kita ketahui pembahasannya ini, kita harus mengetahui apa yang diketahui dulu. Yang pertama itu ada mu sama dengan 170 cm, sigmanya sama dengan 10 cm, n-nya sama dengan 25. Nah, yang ditanya itu berapa sih standar errornya? Nah, kita langsung memasuki rumus yang tadi. Sigma X bar sama dengan sigma per akar kuadrat N. Yang mana kita mengetahui sigmanya itu 10. Nah, per akar N tadi kan, N tadi kan 25, jadi akar 25. Yang mana selanjutnya 10 per akar 25 kan itu kan 5. Jadi 10 bagi 5 hasilnya sama dengan 2. Jadi standar errornya adalah 2 cm. Nah, lanjut ke distribusi sampling proporsi. Nah, distribusi sampling proporsi ini adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan proporsi sampel P topi yang diperoleh dari pengambilan sampel berulang pada suatu populasi. Yang mana distribusi ini menunjukkan bagaimana proporsi sampel bervariasi terhadap proporsi populasi atau disebut dengan P. Yang mana kita harus ketahui dulu rumusnya adalah sigma P topi sama dengan akar P buka kurung 1 kurang P tutup kurung per N. Yang mana sebagai contoh soal atau pembahasan di sini saya akan mengambil soal dalam sebuah sekolah 60% siswa suka matematika
diambil sampel 100 siswa. Hitunglah standar error proporsinya. Nah, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui. Yang mana diketahui itu P sama dengan 0,6. Nah, kenapa 0,6? 60% itu kok diubah menjadi bentuk desimal 0,6. Nah, N-nya sama dengan 100 karena sampelnya itu tadi 100. Nah, yang ditanya itu berapa standar error proporsinya. Nah, langsung saja kita memasuki rumus yang tadi, yang mana sigma P topi sama dengan akar P buka kurung 1 kurang P tutup kurung per N. Yang mana P-nya tadi itu 0,6. Nah, jadi akar 0,6 buka kurung 1 kurang P-nya tadi kan 0,6 juga. Jadi 1 kurang 0,6 dibagi 100 karena tadi sampelnya 100. Nah, hasil selanjutnya jadi akar dari 0,24 dibagi dengan 100. Nah, hasilnya akar 0,0024. Nah, kita hilangkan akarnya, terbentuklah hasil menjadi 0,049. Jadi standar error proporsinya adalah 0,049. Nah, begitu saja untuk penjelasan saya mengenai distribusi sampling rata-rata dan proporsi. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling variance. Distribusi sampling variance adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan variance sampel S kuadrat yang dihasilkan dari beberapa sampel yang diambil dari populasi yang sama. Distribusi ini digunakan untuk melihat penyebaran data sampel terhadap variance populasi. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan N dikurang 1 dikalikan dengan S kuadrat per populasi kuadrat. Baik, kita masuk ke contoh soal dari distribusi sampling variance. Suatu pabrik baterai mobil menjamin bahwa baterainya akan tahan rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Setelah dilakukan pengujian terhadap 5 sampel baterai, didapatkan data daya tahan masing-masing baterai yaitu 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun. Apakah pembuatnya masih yakin bahwa simpangan baku dari baterai tersebut adalah 1 tahun? Di sini kita ketahui simpangan baku populasinya itu adalah 1 tahun, kemudian rata-rata populasinya 3 tahun, dan data sampelnya N sama dengan 5. Nah, yang kita tanya adalah apakah pembuat baterainya itu masih yakin bahwa simpangan baku dari baterai ini adalah 1 tahun. Oke, kita bahas. Pertama, kita hitung rata-rata sampel. Untuk menghitung rata-rata sampel, kita jumlahkan semua data yang kita punya, dibagikan dengan banyaknya data yang kita punya, yaitu banyak data yang kita punya adalah 5. Oke, kita jumlahkan dulu data-data yang kita punya. 1,9 kita tambahkan dengan 2,4 ditambahkan dengan 3,0 ditambah dengan 3,5 dan ditambah 4,2 dibagi dengan banyaknya data yang kita punya yaitu 5. Yaitu 15 per 5 hasilnya adalah 3. Jadi rata-rata sampel yang kita punya di sini adalah 3. Kemudian kita hitung variance sampelnya atau S kuadratnya. Dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Nah, XI-nya di sini adalah data-data yang kita punya ya, si 1,9, 2,4, 3,0 dan yang lainnya. Jadi kita masukkan XI dikurang X bar kuadrat. XI-nya yang pertama adalah 1,9 dikurang 3 dikuadratkan. 3-nya itu tadi dari X bar atau rata-ratanya. Baru ditambahkan dengan 2,4 dikurang 3 dikuadrat. Ditambah 3,0 dikurang 3 dikuadrat, ditambah 3,5 dikurang 3 dikuadrat, ditambah 4,2 kurang 3 dikuadrat, dibagi dengan N dikurang 1. N-nya tadi kan 5, jadi 5 dikurang 1. Nah, setelah dihitung, hasilnya 1,21 ditambah 0,36, ditambah 0, ditambah 0,25, ditambah 1,44, dibagi dengan 4. Yaitu 3,26 dibagi 4 hasilnya 0,815. Kemudian kita hitung nilai statistik chi-square-nya. Kita masuk ke rumus yang ada di PPT, yaitu X kuadrat sama dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat dibagi dengan populasi. Nah, kita masukkan nilainya di sini. N
nya tadi 5, jadi 5 dikurang 1 dikali dengan S kuadrat kita tadi, varians sampelnya adalah 0,815. Jadi 4 dikali 0,815 dibagi dengan 1 sama dengan 3,26. Dia itu masih berada di antara si 0,484 dan 11,143. Jadi masih berada dalam daerah penerimaan HO. Tidak ada keraguan menyatakan raga masih 1 jam. Jadi jawabannya adalah yakin bahwa simpangan bakunya itu masih simpangan baku dari baterai tersebut masih 1 tahun. Baik, yang selanjutnya yaitu distribusi sampling deviasi. Distribusi sampling deviasi adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan standar deviasi sampel S yang diperoleh melalui pengambilan sampel berulang pada suatu populasi. Nah, distribusi ini tuh menggambarkan bagaimana nilai standar deviasi sampel tersebar terhadap standar deviasi populasi. Rumusnya yaitu sigma dari XI dikurang dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Baik, kita masuk ke contoh soal dari distribusi sampling deviasi. Tentukan simpangan baku dari data berikut, 987647996. Untuk pertamanya, kita cari rata-ratanya atau X-bar-nya. Untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan semua data yang ada, dibagikan dengan banyaknya data. Datanya kan ada 8. Jadi kita jumlahkanlah 9 ditambah 8, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 6. Kemudian kita bagikan dengan 8. Yaitu 56 dibagi dengan 8, hasilnya yaitu 7. Jadi rata-ratanya adalah 7. Nah, kita masuk ke rumus yaitu akar dari sigma dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, untuk XI-nya adalah si datanya tersebut, yaitu si 8 atau si 7 atau 9 gitu. Nah, contohnya kita masukkan 9 dikurangkan 7, 7-nya yaitu adalah rata-rata yang kita cari tadi. 9 dikurang 7 lalu kita kuadratkan. Nah, ditambah 8 dikurang 7 kita kuadratkan, ditambah 7 dikurang 7 kita kuadratkan, ditambah 6 dikurang 7 kuadrat, ditambah 4 dikurang 7 kuadrat, ditambah 7 dikurang 7 kuadrat, ditambah 9 dikurang 7 kuadrat, ditambah 6 dikurang 7 kuadrat. Nah, kita jumlahkan, kemudian lanjutannya yaitu akar 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 1 per 8. Hasilnya yaitu akar 20 per 8. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi akar 10 per 4. Kemudian kita pecahkan dia menjadi perkalian yaitu akar 1 per 4 dikali 10. Akar 1 per 4 itu adalah 1 per 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 akar 10. Sekarang kita akan membahas mengenai teorema limit pusat. Teorema limit pusat atau central limit theorem merupakan salah satu fondasi terpenting dalam statistika inferensial. Teorema ini menyatakan bahwa jika sampel berukuran cukup besar diambil dari populasi manapun, terlepas dari bentuk distribusi asli populasinya, maka distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Secara umum, ukuran sampel N lebih besar dari 30 sudah dianggap cukup untuk memenuhi asumsi ini. Rumus dari teorema limit pusat yakni Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Lalu kita akan masuk ke contohnya. Seseorang didiagnosis hipokalemia saat kadar kalium darahnya rendah, yaitu di bawah 3,5 mili ekuivalen per desiliter. Diasumsikan bahwa kadar kalium darah orang tersebut bervariasi mengikuti distribusi normal N 3,8 dan 0,2. Jika hanya satu pengukuran yang dilakukan, berapa probabilitas bahwa orang tersebut akan salah didiagnosis hipokalemia? Nah, untuk cara menjawabnya itu kami memakai satu ukuran. Diketahui mu sama dengan 3,8, sigma 0,2, dan X 3,5. Yang ditanyakan, probabilitas salah diagnosis hipokalemia jika hanya dilakukan satu pengukuran. Yang pertama itu, kita menghitung nilai Z. Nilai Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma
sama dengan 3,5 dikurang 3,8 dibagi 0,2 sama dengan negatif 1,5. Kemudian peluang P untuk Z lebih kecil dari negatif 1,5 adalah 0,0668, yang artinya peluang terjadinya salah diagnosis hipokalemia tersebut yaitu 6,68%. Selanjutnya kita akan membahas standar error. Standar error adalah statistik yang menunjukkan besarnya penyimpangan atau variasi suatu sampel terhadap parameter populasi dalam distribusi sampling. Standar error digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian suatu sampel dalam mewakili populasi, di mana semakin kecil nilainya maka semakin akurat sampel tersebut dalam mengestimasi parameter populasi. Rumus dari standar error adalah SE sama dengan S per akar N, di mana S adalah standar deviasi sampel, N adalah ukuran sampel. Contoh soal dari standar error adalah sebanyak 36 pasien hipertensi memiliki standar deviasi tekanan darah sistolik sebesar 12 mm Hg. Yang ditanya standar error Mean. Cara penyelesaiannya SE sama dengan 12 per akar 36. Buat lagi di sebelahnya sama dengan 12 per 6 adalah 2. Jadi rata-rata sampel diperkirakan menyimpang kurang lebih 2 mm Hg dari rata-rata populasi.